Akhirnya, Sarekat Islam menjadi organisasi moderat yang tak memberikan tempat bagi ulama dan jawara Banten. Sarekat Islam di tangan Hasan, menurut Williams, telah gagal menjadi sandaran pengharapan bagi orang-orang Banten yang menghendaki perubahan dalam kehidupan mereka. Karena alasan itulah, para ulama lokal Banten memutuskan keluar dari Sarekat Islam dan memilih bergabung dengan PKI. Di dalam aksi pemberontakan ini, terhimpun berbagai kekuatan massa dari berbagai elemen. Pemberontakan ini melibatkan kerjasama antara ulama, kaum komunis, dan jawara. Masing-masing kelompok ini memiliki ketidakpuasan terhadap kekuasaan kolonial, meskipun mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Setelah penangkapan Khotib, TB Ahmed dan Haji Soleh mengambil alih persiapan pemberontakan. Haji Soleh yang memiliki dedikasi tinggi dan garis keturunan pejuang revolusioner memperkirakan rencana revolusioner untuk mengambil alih Labuan, Pandeglang, dan Serang secara bertahap. Ia bahkan mengirim massa ke Rangkas Bitung menggunakan kereta api untuk mengatasi kelumpuhan PKI di area tersebut. Pada pagi hari tanggal 12 November 1926, pasar di Labuan tampak ramai. Dicatat bahwa penjualan garam dan pakaian putih meningkat selama beberapa hari. Selain itu, banyak warga daerah tersebut telah melakukan puasa selama beberapa hari. Pada malam harinya, ratusan orang yang dipimpin oleh Kiai Haji Mukri dan Kiai Haji Ilyas berkumpul di sebuah desa di Bama. Senjata disebarluaskan kepada massa. Pertemuan ini ditutup dengan melaksanakan sholat perang, sebuah doa khusus untuk perang. Tertangkapnya pejabat tinggi partai tampaknya tidak mengurangi niat mereka untuk melakukan pemberontakan. Situasi serupa juga dialami oleh Kiai Haji Mustafa yang mengumpulkan 700 orang di desa Pasar Lama dekat Caringin. Di Menes, Haji Hasan dan Entol Enoh memimpin pasukan pemberontak. Setelah semua grup siap, para insurgen menyerang kota pada tengah malam. Target mereka adalah rumah-rumah pejabat pemerintah di Labuan dan Menes. Tanggal 13 November 1926, pasukan militer berhasil melawan balik pasukan yang dipimpin Kiai Haji Mukri. Tanggal 15 November 1926, pasukan yang dipimpin Kiai Haji Mukri melakukan serbuan balik terhadap pasukan dukungan dari Batavia. Kelompok-kelompok kemudian terpisah. Setelah menangkap Mas Wiryadi Kusuma, massa terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengawasi pemindahan Mas Wiryadi Kusuma ke Caringin, sementara yang lainnya mencari polisi di jalanan Labuan. Kelompok kedua kemudian menuju ke rumah Haji Ramal, di mana 3 petugas dari Politi ditempatkan. Baku tembak sengit pun terjadi, mengakibatkan 2 kematian dan 1 luka parah di antara petugas. Target utama pemberontakan di Menes dipimpin oleh Haji Hasan dan Entol Enoh. Mereka menyerang rumah Wedana, Raden Parta Dinata, seorang pengawas kereta api Benjamins, dan polisi. Serangan dimulai pada jam 1 malam dengan mengerahkan sekitar 300 sampai 400 pemberontak. Dalam penyerangan Wedana itu, seorang polisi pengawal berhasil menembak seorang pemberontak hingga tewas. Kelompok lainnya meringkus kediaman Benjamins dan berhasil menguasai stasiun kereta api. Benjamin satu-satunya orang Belanda di kota itu berusaha lepas dan mengatakan bahwa ia akan masuk Islam. Namun pemberontakan memutuskan untuk menghabisi nyawanya. 2 orang polisi juga tewas dan asisten Wedana terluka parah oleh para pemberontak. Kediaman pensiunan Patih juga tidak luput dari sasaran para pemberontak pada malam itu. Dan insiden pembunuhan Benjamins menjadi insiden paling parah dan paling disoroti oleh pemerintah kolonial. Insiden paling serius, meskipun para tokoh PKI berada di penjara, insiden paling serius terjadi di Petir pada malam 13 November. Tokoh-tokoh PKI lokal di wilayah ini seperti Kiai Ahmed, Haji Sueb, Haji Artasik, dan Haji Sastra sangat kuat dan hampir tidak dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan. Pemberontakan di Petir dengan target asisten Wedana Petir mengalami kegagalan karena militer Belanda telah disiagakan. Tanggap darurat otoritas kolonial. Pemberontak gagal memutus semua kabel telepon di Labuan dan Menes. Akibatnya,
Bupati Pandeglang mengetahui rencana itu pada jam 1 dini hari. Setelah mendengar informasi tersebut, pemberontak baru memutus kabel-kabel telepon tersebut. Keterlambatan ini membuat pihak Batavia menyiagakan kekuatan militernya dan menjelang pukul 4 dini hari, 100 personil di bawah pimpinan Kapten Becking berangkat menuju Banten. Pagi harinya pada tanggal 13 November, Bupati Kartadiningrat bersama dengan Komandan Feldpoliti Martens dan 9 orang polisi bergerak menuju Menes dan Labuan. Di tengah perjalanan, rombongan ini terlibat bentrokan dengan para pemberontak, tetapi berhasil memukul mundur mereka. Setibanya di Menes, Bupati mendapati kediaman Wedana dilalap api, dan Wedana beserta 3 orang polisi tewas di tempat itu. Malam harinya, personil yang berada di bawah komando Kapten Becking tiba di Labuan dan melakukan operasi pertama di Caringin untuk mencari keberadaan asisten Wedana Labuan yang telah ditawan oleh pemberontak. Pasukan ini di bawah pimpinan Letnan Van der Veen berhasil menemukan asisten Wedana yang hanya dijaga oleh 1 orang saja, tidak melakukan perlawanan. Sesampainya di rumah TB Emet, mereka disambut dengan tembakan dari arah warung yang ada di sana. Kejadian ini membuat 7 orang pemberontak tewas tertembak. Pasukan patroli ini terpaksa harus kembali ke Labuan tanpa menangkap TB Emet, karena TB Emet berhasil meloloskan diri sebelum insiden di Caringin terjadi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan media pers terhadap aksi pemberontakan sangatlah memojokkan para partisipan PKI. Dampak dari pemberontakan ini, 99 orang dibuang ke Bovendigul, Irian Barat, dan ratusan lainnya dipenjarakan untuk masa yang lama, dan bahkan 4 tokoh pemberontak dihukum mati. Di antaranya yaitu Jas-A, Jamin, Dul Salam, Haji Asikin. Serta dampak lainnya dari segi politik, pemberontakan PKI dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial, sehingga mengakibatkan penindasan terhadap semua gerakan nasionalis. Pemerintah melakukan tindakan represif terhadap tokoh-tokoh nasionalis lainnya yang berdampak pada melemahnya gerakan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Serta pemerintah kolonial berusaha menyoroti isu bahwa tindakan perlawanan PKI merupakan sebuah pemberontakan yang dilakukan kelompok pencundang yang hanya ingin berbuat kekacauan dan aksinya tidak dilandasi dengan alasan yang konkret, sebagaimana diberitakan dalam Hajj Quran terbitan 20 November 1926 dalam artikel yang berjudul Geen Economics Oorzaken voor den Communistische Opstand in West Bantam, How the Regering Her Take for Pride, yang di dalamnya memuat berbagai informasi mengenai upaya pemerintah dalam mensejahterakan petani dan nelayan Banten, salah satunya melalui perluasan wilayah sawah dan irigasi. Padahal, aksi pemberontakan PKI merupakan bentuk perlawanan atas berbagai penindasan yang dialami masyarakat oleh pemerintah kolonial. Pemberontakan PKI di Banten pada 12 sampai 15 November merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, menandai aksi perlawanan pertama oleh kaum komunis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dipimpin oleh petani dan ulama lokal, pemberontakan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang memberatkan dan kondisi ekonomi yang sulit. Meskipun persiapan yang dilakukan oleh PKI terbilang kurang matang, aksi ini berhasil menarik perhatian berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan kolonialisme. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan sosial dan ekonomi dapat memicu gerakan kolektif yang signifikan. Namun, meskipun pemberontakan ini mendapat dukungan luas, tindakan represif dari pemerintah kolonial mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan mereka. Pemberontakan di Banten tidak hanya memicu penangkapan para pemimpin PKI, tetapi juga menghasilkan stigma negatif terhadap gerakan tersebut di mata publik. Akibatnya, banyak partisipan yang dibuang ke tempat-tempat pengasingan seperti Bovendigul. Meskipun gagal, pemberontakan ini tetap menjadi tonggak awal bagi gerakan revolusioner di Indonesia dan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan perencanaan yang matang dalam perjuangan melawan penindasan. Pada akhirnya, aksi pemberontakan ini dapat dikatakan gagal, dikarenakan beberapa aspek seperti aspek kurang baiknya koordinasi antara pengurus besar PKI, partisipan PKI, petinggi-petinggi PKI yang sedang terasingkan,
serta karena aspek taktik dan strategi yang kurang mapan dalam aksi pemberontakannya. Pemberontakan PKI di Banten pada tahun 1926 tidak hanya merupakan sebuah episode dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Meskipun gagal, peristiwa ini memperkuat kesadaran kolektif akan perlunya perjuangan melawan penindasan dan membentuk narasi perjuangan nasional yang lebih kompleks di Indonesia. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa berikan like, komen, dan share serta subscribe Mang Depi Channel sebagai bentuk dukungan kalian.